Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta rekan mahasiswa. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan ceramah umum dari Bapak Dr. Muhammad Iskandar. Beliau adalah dosen di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Menyelesaikan disertasi doktor pada tahun 2007 terkait dengan spesialisasi beliau di bidang sejarah agraria gitu. Nah, bicara tentang dunia agraria seputar petani dan kekuasaan, ini menarik kita kaitkan dengan situasi sekarang dan pada masa kolonial dahulu gitu. Nah, kebetulan pada pagi hari ini insya Allah Bapak Dr. Muhammad Iskandar akan membawakan dunia agraria pada masa kolonial yang mudah-mudahan membuka mata kita juga gitu. Jadi bahwa bagaimana situasi dan kehidupan masyarakat petani atau pedesaan di masa kolonial, dan nanti kita coba komparasikan dengan kondisi sekarang. Karena waktu juga sudah melewati dari waktu yang ditentukan, sudah lewat dari 17 menit dari pukul 10. Kepada Bapak Dr. Iskandar kami persilakan. Saudara Agus Setiawan, dunia agraria memang dunia milik negara-negara ketiga termasuk Indonesia. Indonesia sejak masa pra-kolonial sampai sekarang sebenarnya masih lebih dikenal dengan sebagai negara agraria. Nah, salah satunya tentu saja unsur agraria itu adalah para petani. Nah, sebenarnya lebih spesifik dalam pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang dunia petani sekitar abad ke-19. Tentu sebelumnya mempunyai persepsi yang sama tentang petani, itu apa sebenarnya yang petani dan apa yang dimaksudkan di dalam kuliah umum ini. Secara umum yang disebut petani itu dalam arti vision, tentu karena ada arti yang kedua nanti, adalah orang yang sumber kehidupan ekonominya atau sumber kehidupan primernya bertumpu pada hasil pengelolaan alam sekitarnya, terutama dengan cara bercocok tanam, beternak atau melihara ikan atau menangkap ikan, yang secara umum orientasi produksinya adalah untuk swasembada, artinya untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Lalu ada lagi petani yang dalam arti farmer, yaitu yang kehidupannya dengan cara menjual produksi pertaniannya secara menguntungkan, artinya orientasinya ke pasar, tidak sekedar swasembada. Memang dulu sudah terlihat buktinya bahwa salah satu daya tarik wilayah ini yang setelah langsung mendatangkan para pedagang barat, para pedagang timur tengah adalah produksi pertaniannya. Kita sudah maklum apa yang dimaksud adalah rempah-rempah, spice itu ya. Nah, lalu kita melihat apakah semua produksi para petani ini selalu misalnya tradisional yang dalam kategori farmer itu hanya untuk diri sendiri, ya kadang-kadang juga dijual untuk keluar, manakala mereka membutuhkan sesuatu yang tidak ada di sekitarnya. Misalnya kebutuhan membuat cangkul, kebutuhan untuk membuat badik yang diperlukan dalam dunia pertaniannya itu, di mana misalnya di kampungnya atau di desanya tidak ada. Nah, itu yang selalu mereka menjual sebagian dari hasilnya itu. Nah, secara umum kepemilikan tanah di wilayah Indonesia misalnya kalau dalam masa kolonial ini
Ada yang memang tanah itu milik komunal, ada yang tanah itu milik kerajaan ya melalui para petingginya yang disebut tanah lunggu, lalu mereka mengerjakannya. Tapi di beberapa tempat ada juga yang dimiliki secara individual ya. Bahkan kalau dilihat secara de facto penguasaan ini justru ada pada keluarga-keluarga petani itu sendiri sebenarnya. Ini ada gambar contoh petani-petani di daerah Jawa Barat ya, zaman kolonial itu dengan seekor sapinya, lalu mereka berderet-deret ya, ini sebagai contoh saja. Lalu bagaimana sih kampung para petani zaman dulu gitu ya. Nah, umumnya kampung yang zaman dulu itu terpisah dibanding satu sama lain. Jadi biasanya penghunian mereka itu dikelilingi oleh kebun-kebun, dikelilingi sawah-sawah, sehingga batas desa itu cukup jelas. Dan umumnya juga perkampungan petani tradisional itu dalam tanda petik tertutup. Dalam arti hampir semua kepemilikan tanah dan alat produksi adalah milik penduduk setempat. Jadi jarang pada awal abad 19 itu yang mempunyai atau menguasai tanah di sekitar itu adalah penduduk luar. Itu umumnya ya. Ya, tidak semua juga bahwa penduduk kampung di daerah pertanian itu petani. Tentu saja ada beberapa yang lain, ada pedagang gitu ya, ada juga para artisan ya, atau juga dikenal dukun. Juga ada kadang-kadang di satu desa lengkap juga ada para pengrajin ya, misalnya pandai besi itu ada juga yang secara faktualnya, secara realitasnya mereka hidup bukan dari mengolah tanah, tapi ada di daerah kampung para petani itu ya. Ya, selain itu ada juga yang disebut orang-orang the outlaw ya, para jagoan yang juga tidak di petani tapi tidak mempunyai keahlian apa-apa selain keahlian ototnya atau kemahirannya dalam ilmu jaga diri. Ya. Pekerjaan mereka kadang-kadang menjadi centeng atau justru jadi pengaman, dalam arti dua arti lah. Arti positif memang betul menjaga keamanan, arti negatif artinya dia pemalak lah, semacam begitulah. Dan orang-orang yang disebut terakhir kadang-kala juga digunakan oleh penguasa untuk tujuan-tujuan politisnya. Itu. Jadi situasi kampung itu itu ya di sana. Stratifikasi penduduk sebenarnya kalau dilihat dari segi kepemilikan, tentu saja orang yang dipandang tinggi di satu kampung pertanian ini ya adalah petani kaya. Kalau lebih lamanya lagi, petani kaya ini terdiri dari orang-orang yang pembuka lahan di situ. Yang awal membuka lahan itu biasanya mempunyai hak lebih dari yang lain. Ya. Lalu petani ya memiliki lahan yang sedang. Lalu yang terakhir tentu saja petani miskin dalam ukuran ya lahan pertaniannya tidak cukup untuk menghidupi mereka. Terbawah barangkali dalam urutan petani adalah petani yang tidak punya tanah, yaitu kuli tani atau buruh tani. Bagaimana sekarang hubungan antara petani dengan penguasa ya? Kalau di Jawa misalnya dulu ada istilah kaula gusti ya. Ini ada keterkaitan ya, dengan penguasa ini melalui patron-patron mereka ya. Karena secara adat atau hukum yang lama pada prinsipnya tanah itu milik kerajaan ya, pemilik itu. Walaupun prakteknya yang menguasai tanah itu para petani. Nah, melalui patron-patronnya inilah mereka terhubung ke penguasa secara tidak langsung, ya terutama dalam hal pajak ya, karena mereka lah penghasil yang real yang membiayai negara itu, yang yaitu melalui pajak ini. Pajak-pajak ini diambil oleh para tuannya, bisa saja itu seorang bupati, bisa orang camat, karena itu yang mengumpulkan mereka.
Nah, hubungannya antara melalui pajak. Juga melalui yang semacam kewajiban kerja, semacam herindinters. Jadi mereka disuruh menyerahkan sebagian tenaganya untuk bekerja kepentingan kerajaan atau raja atau kepentingan para penguasa tempat. Dan yang terakhir tentu saja yang cukup penting, zaman masa lalu kadang-kadang petani ini berfungsi juga sebagai tentara cadangan. Sebab dalam sistem kerajaan lama boleh dikatakan tidak ada tentara profesional. Jadi tentara itu semua kebanyakan dikerahkan, barangkali kecuali pengawal-pengawal istana itu memang agak profesional. Tapi kalau tentara lainnya dikerahkan melalui sistem cacah ini, dikerahkan untuk tentara tentu. Lalu ada satu pendapat, jika melihat situasi secara geografis dilihat di Indonesia, di mana pertanian di Indonesia itu terlihat dengan menggunakan sistem sawah. Sistem sawah ini sebagai catatan hampir di Asia Tenggara itu mirip, sehingga beberapa ahli misalnya Devin Steinberg mengatakan ini menjadi ciri utama Asia Tenggara. Itu sistem sawah dengan irigasi yang sawahnya merupakan bejana-bejana besar yang tersusun bertingkat-tingkat gitu ya, dengan trap-trapnya itu khas Asia Tenggara. Nah, sehingga ada yang mengatakan apakah dengan adanya irigasi ini, dengan ciri-ciri itu yang sebenarnya merupakan salah satu ciri masyarakat hidrolik seperti yang diungkapkan Carl Vogel ya, otomatis menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia atau petani Indonesia termasuk masyarakat hidrolik gitu. Nah, apalagi beberapa penelitian menyebutkan tindakan raja-raja di Asia Tenggara termasuk Indonesia juga seringkali despot, sewenang-wenang, itu juga merupakan ciri dari negara masyarakat yang hidrolik. Ya, sebagai catatan dalam tesisnya Vogel itu mengatakan dalam masyarakat hidrolik ini siapa yang menguasai sumber air akan menjadi penguasa ya. Nah, ciri-cirinya antara lain adalah irigasi, ada bendungan. Nah, hal ini pun ditemui di Indonesia. Tapi beberapa ahli seperti Hari Benda itu menolak pendapat itu karena situasi geografi Indonesia berbeda misalnya dengan Cina yang menjadi objek penelitian Vogel ini. Di wilayah Indonesia yang notabene adalah wilayah tropis di mana hujan cukup banyak, ditambah banyak gunung berapi, artinya juga sumber air banyak, sehingga sumber mata air itu cukup bervariasi, cukup beragam, sehingga tidak mungkin seorang penguasa itu bisa menguasai semuanya untuk menguasai hajat hidup para petani itu. Jadi hanya sebagian saja mungkin dikasih, walaupun faktualnya di wilayah Indonesia pun ditemukan situs-situs yang berupa bendungan dan irigasi seperti halnya di Yogyakarta. Nah, kita loncat ya. Ya, ini saya contohnya sawah ada di Bali, tapi ini tentu saja dari foto zaman sekarang. Sawah di Sumatera Selatan, pasang surut jenisnya. Nah, selain dalam bentuk sawah, juga petani ada tentu saja di daerah yang pengairannya dianggap tidak terlalu mendukung. Mereka juga membuat kebun dan ladang. Ya. Salah satunya juga ladang ini ditanami oleh jenis pangan. Misalnya terkenal di daerah Jawa itu ada namanya padi gogo. Ya, di Jawa Barat disebut ladang ini huma ya, yang ditanami itu. Ya, di samping jenis-jenis lain. Nah, ladang dan kebun ini pun sebagian ditanami oleh jenis tanaman yang nantinya juga bisa dijual untuk pasar. Jadi tidak orientasi untuk diri sendiri, untuk pasar. Misalnya ada cengkeh, ada pala gitu ya. Mau jalan.
Yang menarik mengenai dunia petani ini, beberapa pakar ilmu sosial mengatakan jika kehidupan petani ini dikaitkan dengan perubahan, ya, banyak yang menilai petani ini sangat pasif kepada perubahan. Karena itulah yang menyebabkan katanya para petani itu kehidupannya lebih subsisten jika dibandingkan dengan yang lainnya, ya, yang hidup dari perdagangan, yang biasanya justru lebih mampu meningkatkan kesejahteraan dengan cepat dibandingkan para petani. Petani ini pasif katanya. Ya, yang menyebabkan mereka pasif antara lain karena petani umumnya bekerja itu sendiri di tanah itu sendiri. Dalam arti juga keluarga lah, bisa didukung keluarga. Selain itu juga pekerjaan itulah mendorongnya dalam kegiatan yang rutin, ya, tiap sehari, dan mereka sudah tahu siklus tanaman padi itu sehingga rutin, yang membuat mereka seringkali lupa untuk merancang masa kehidupan yang masa depan gitu. Hanya rutin bahwa kalau udah panen ini harus menyiapkan lahan untuk benih, sebagian benih harus direndam dulu. Itu kayaknya kegiatan rutin itu yang membuat mereka seringkali pasif. Nah, tentu saja ada pertanyaan, apa pasif itu sama dengan juga pemalas? Karena para moral ekonomi itu menilai petani ini sebenarnya pemalas, dalam arti mereka suka enggan menanggung risiko, ya. Dalam arti kalau ada peluang, mereka bukannya melihat apa peluang itu bisa meningkatkan kesejahteraan secara menguntungkan, tapi yang dilihat apa risiko yang akan terjadi jika dia memilih peluang itu, ya. Nah, itu alasannya. Karena itu seringkali para petani ini hidupnya terus statis gitu. Tapi ini salah satu pendapat. Tapi ada yang mengatakan sebenarnya petani tidak statis semacam itu. Petani juga seperti halnya bidang yang lain, mereka pun punya pikiran rasional. Pemikiran yang tadi bukan berarti mereka enggan risiko, tapi justru meminimalisir risiko gitu ya. Nanti akan diberitakan kemudian. Nah, lalu apa sih yang membuat petani yang semacam tadi tanda kutip ya pasif itu tiba-tiba sering berubah menjadi agresif? Karena dalam sejarah perkembangan petani termasuk di Indonesia maupun dunia, pada abad ke-18-19 misalnya di Eropa itu sudah muncul gerakan-gerakan yang agresif dari petani, ya, yang sebut saja pemberontakan misalnya. Nah, faktor apa sebenarnya yang membuat petani yang dinilai pasif tapi justru mengobarkan aksi-aksi yang cukup agresif? Ada beberapa faktor yang membuat mereka katanya itu berubah. Yang pertama adalah krisis demografi. Artinya pertumbuhan penduduk, ya, berkembang terlalu cepat sehingga tidak mengimbangi pertumbuhan ekonomi mereka, ya, sehingga kebutuhan mereka makin lama makin tidak tercukupi karena pertumbuhan penduduk ini terlalu cepat. Nah, lalu masalah itu berlanjut kepada menjadi krisis ekologi, ya. Dengan penduduk makin banyak tentu saja membuat mata pencaharian atau mencari penghidupan dari sektor pertanian ini menjadi sulit karena banyak diperebutkan gitu ya. Jadi keuntungannya pun untuk bagian mereka makin sedikit. Nah, gabungan dari krisis itu kemudian menjadi krisis otoritas, ya, yang membuat mereka berebutan, ya, dan juga akhirnya mendorong mereka mencari jalan pemecahannya. Apa yang membuat mereka menjadi semacam itu? Nah, biasanya ini dalam masalah kaitan dengan otoritas juga ada pihak yang memang menjadi penyebab juga. Misalnya dalam situasi ini seringkali ada masalah pajak misalnya. Masalah pajak yang tadinya tidak menjadi pikiran mereka karena misalnya lahannya cukup luas, ya, sedangkan orang yang menikmatinya hanya sedikit, gitu. Pajak cukup berat pun bisa terpenuhi. Tapi dengan perkembangan penduduk,
pajak yang mungkin saja jumlahnya itu tetap sama akan menjadi membebani mereka, ya. Apalagi dalam kenyataan biasanya pajak ini tidak berorientasi kepada penghasilan penduduk, tapi seringkali berorientasi kepada kebutuhan negara atau kebutuhan yang lebih besar, gitu ya. Jadi tidak dihitung, ya. Sehingga mereka pun sering makin pojok. Selama tekanan itu oleh mereka masih bisa diantisipasi, misalnya dengan mencari tadi itu penghasilan yang lain di luar sektor pertanian, mereka tidak menunjukkan keagresifan itu. Tapi manakala sumber lain pun tidak bisa menopang tekanan itu, tidak bisa membantu meringankan tekanan itu, ya mereka akhirnya mencari pemecahan lain. Salah satu pemecahannya menurut beberapa ahli, saya sebut saja misalnya sama Popkin, mengatakan ya diubah struktur yang ada. Ya, kalau struktur yang ada itu dianggap sudah tidak bisa diselamatkan karena dianggap terlalu menekankan, diubah. Ya. Diubahnya salah satunya adalah dengan pemberontakan. Ya. Karena itulah Popkin menyebutkan para petani yang berontak ini sebagai petani rasional peasant, ya. Jadi diubah dengan pemberontakan karena itu yang paling rasional. Dengan yang lain misalnya menuntut pajak diturunkan, menuntut perluasan tanah secara gratis, itu kan agak sulit lagi, sehingga berontak saja, diubah aja struktur ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa sebenarnya petani tidak pasif, gitu ya. Mereka pun tahu menunjukkannya. Hanya tentu saja dalam skala yang lebih besar, bagaimanapun petani itu kan berada di satu wilayah yang punya peraturan, ada negara, ada ini, tentu saja negara tidak bisa semuanya mentolerir tuntutan petani itu, sehingga seringkali para penguasa menganggap mereka sebagai pemberontak atau perusuh, atau seringkali kalau kebetulan gerakan-gerakan petani itu isyaratkan adanya ideologi tertentu, misalnya gerakan Sabilillah, gitu ya, gerakan Ratu Adil, Heru Cokro. Nah itu pemerintah lebih menyalahkan ke masalah itu daripada kepada masalah pajak yang gampang dihitung. Ya. Jadi anggap pemberontakan semacam itu karena adanya hasutan, ya buktinya ada ulama terlibat atau dan sebagainya. Seringkali di dalam masa kolonial itu yang dijadikan tuduhan, ya. Padahal beberapa contoh misalnya jelas-jelas bahwa yang menyebabkan itu masalah pajak misalnya. Seperti studi yang dibuat oleh Dr. Oh Hong Hap, ya, mengenai petani di daerah Patik, ya, Pulung, desa Pulung. Itu jelas-jelas dalam laporannya bahwa petani ini sudah sangat tertekan oleh kebijakan pemerintah yang meningkatkan pajak dari masa ke masa, sehingga sudah tidak lagi bisa ditolerir oleh para petani. Ya memang dalam kenyataannya yang berontak itu kebanyakan bukan dari petani pemilik tanah, bahkan pemilik tanahnya yang besar itu tidak ikut, gitu, petani miskin ini. Tapi ada suatu hal yang dilupakan oleh pemerintah menurut Dr. Ham ini. Sistem patron di Jawa itu petani kaya itu kan menampung para petani-petani numpang, ya, sehingga kehidupan mereka pun akan terganggu jika patronnya ini terganggu, gitu, sehingga mereka pun akan kena sebabnya. Karena itulah mereka pun ikut aktif dalam aksi atau sebut saja aksi kolektif untuk menentang agar pajak ini diubah, ya. Karena pemerintah diam saja, ya, mereka mengadakan gerakan yang disebut oleh pemerintah saat itu sebagai pemberontakan. Itu mengenai antara lain mengenai dunia petani. Dan juga dari data-data yang selama saya teliti menunjukkan bahwa anggapan bahwa petani itu pemalas dan tidak mau ambil risiko itu juga tidak benar. Misalnya ada satu laporan, ya, tentang dari mantan residen Sumatera West Coast yang melaporkan tentang pertemuannya dengan petani Bogor, petani Bandung yang kebetulan berkumpul di stasiun kereta api Bogor.
Itu terjadi pada tahun 1888 pertemuan itu. Ya, waktu ditanya, Anda itu mau kemana? Lalu para petani ini menyebutkan, saya dari Bogor, ada sebagian dari Sumedang, ada yang dari Bandung, ya, akan menuju Australia. Ya, loh, ditanya, loh Anda sudah tahu itu daerah siapa? Gitu, ya, karena saat itu Australia merupakan koloni Inggris, ya, tentu saja orang Belanda tidak berhak ke sana, dan itu dianggap masih asing bagi orang Indonesia. Lalu jawab petani, ya saya mendapat kontrak untuk kerja di sana dengan bayaran, dia menyebutkan bayaran sebahasa per minggunya adalah seharinya 8 gulden. Nah itu tentu saja mengagetkan bagi mantan residen ini, bahwa itu kok. Lalu tanya, apakah Anda sudah kekurangan makan, kurangan pangan gitu di ini? Kami tidak kekurangan, katanya. Kalau untuk makan dan berpakaian saja, hasil produksi tanah sawah kami cukup. Masalahnya kan hidup tidak hanya untuk makan dan berpakaian saja, kami juga memerlukan hal-hal yang lain untuk meningkatkan kehidupan kami. Gitu ya. Jadi kami terima bayaran itu, dan sebagian dari bayarannya sudah kami terima, katanya. Jadi mereka tinggal pergi. Nah artinya lalu Residen itu mengomentari, waduh, mengapa pemerintah Hindia Belanda kok sangat, dalam tanda petik, sangat bodoh? Mengapa pemerintah Belanda gagal memberikan lapangan pekerjaan bagi para petani di Hindia yang notabene mereka sangat ahli? Jadi sekarang yang akan memanfaatkan keahlian mereka adalah orang Inggris, katanya. Nah jadi menyalahkan, karena ternyata orang-orang ini bukan hanya sekedar ingin mencari untuk sesuap nasi, tapi justru ingin lebih dari itu, ingin mencari perubahan. Nah ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia atau Hindia Belanda pada saat itu tidaklah takut menghadapi risiko. Mereka pergi ke suatu daerah yang sudah memberi harapan hidup lebih baik. Artinya adalah peluang itu harus diambil. Nah ini salah satu bukti bahwa tidak benar bahwa petani-petani di Indonesia itu, walaupun di bawah kolonial, adalah petani yang malas, tidak berani ambil risiko. Ya. Mereka bisa saja mengubah cara hidup yang lain, walaupun tetap di dunia petani, tapi bisa meningkat di tempat lain. Dan itu barangkali sebagai pengantar dari saya dalam kuliah umum itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Menarik sekali kita bicara tentang petani pagi hari ini, bahwa petani yang semula dianggap pasif, begitu, karena beberapa faktor seperti tadi dijelaskan oleh Pak Iskandar, akhirnya berubah menjadi agresif, dan itu ditandai dengan adanya sebuah gerakan, gitu ya, gerakan sosial di mana gerakan tersebut mengarah pada sebuah tindak kekerasan yang dianggap oleh pemerintah sebagai sebuah pemberontakan. Nah, tadi beliau juga sudah paparkan di awal bahwa petani dalam pengertian peasant dan farmer itu berbeda. Jadi bahwa peasant ini bisa dianggap sebagai buruh tani yang sumber penghasilannya itu dari mengerjakan cocok tanam, begitu. Sementara farmer adalah mereka yang menjual hasil pertaniannya ke pasar. Nah kalau kita bandingkan di masa sekarang, barangkali juga sudah mulai berkembang lagi, begitu ya Pak, ada agribisnis dan seterusnya. Baik, kita masih punya waktu yang cukup untuk berdiskusi. Silakan Bapak dan Ibu serta rekan mahasiswa di sini, bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada narasumber. Silakan teman-teman dari Universitas Udayana atau
Dari teman-teman dari Salemba barangkali silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Langsung saja ke Pak Iskandar. Silakan. Iya, iya saya Pak. Terima kasih. Saya ada di Salemba sekarang. Ini mohon maaf juga atas nama rekan-rekan ini yang penontonnya nggak begitu, audiensnya nggak begitu banyak. Tapi saya ingin bertanya, saya kebetulan pendidikan saya ekonomi, cuman bukan ekonomi pertanian. Saya saya tertarik dengan petani itu. Kenapa kok petani selalu, kebanyakan yang saya tahu dari sejarah itu petani itu yang paling dalam tanda kutip mudah digerakkan oleh pihak-pihak yang mengaku mendukung kesejahteraan petani, tetapi ternyata pada dasarnya petani itu hanya dipakai sebagai alat perjuangan. Ya, terima kasih Pak. Itu saja Pak. Ya. Bisa langsung dijawab barangkali Pak Iskandar. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Mengapa petani paling gampang digerakkan untuk tujuan-tujuan tertentu? Sebenarnya barangkali dengan catatan bukan hanya petani saja, biasanya kalangan rendah, buruh-buruh pabrik pun notabene yang paling mudah. Sebenarnya begini, kalau lihat dari sejarah, kalau sesuatu hal itu sudah menyangkut kepentingan yang sangat mendasar, sebut saja masalah pangan, masalah kebutuhan hidup, nah ini sebenarnya dengan kaitan petani, itu seringkali tingkat pendidikan petani juga saya disebutkan tadi, umumnya petani itu asik kepada dirinya sendiri gitu ya, sehingga hubungan dengan luar dunia pertanian itu relatif untuk zaman dulu itu relatif sangat kecil. Artinya wawasan mereka tentang dunia politik, walaupun sebenarnya mereka juga terlibat politik, yaitu melalui pajak tadi, mereka dalam petik agak buta ya. Sehingga kalau ada sesuatu pihak yang memberikan harapan hidup lebih baik, ya tentu saja yang akan mengajak mereka itu kan menjanjikan sesuatu harapan hidup baik. Mereka, apalagi menurut perhitungan mereka itu menguntungkan, itu mereka akan masuk. Sebagai contoh begini, sewaktu Serikat Rakyat, ini kan Serikat Rakyat itu komunis ya, di suatu daerah, sebut saja saya sebut Sumedang karena ini bisa dibuktikan dari koran-koran yang hidup saat itu seperti Kaum Muda gitu ya, Kaum Bendera Islam, ada beberapa koran lain, ya, Hindia Baru gitu, itu kebetulan merekam itu ya. Mereka masuk menjadi Serikat Rakyat, walaupun diisukan Serikat Rakyat itu adalah komunis. Komunis itu sedang digenjot saat itu sebagai ateis, anti Tuhan. Tapi mereka tetap masuk dengan alasan waktu ditanya dalam proses verbal ini, mengatakan mengapa Anda pilih Serikat Rakyat gitu, yang dianggap itu oleh Belanda pun, oleh pemerintah saat itu sedang dikejar gitu ya. Ya alasannya ya, dengan masuk Serikat Rakyat ternyata pekerjaan saya ya menjadi mudah dan menguntungkan. Nah, kebetulan yang di proses verbal itu ada beberapa orang ya, salah satunya petani. Misalnya mereka menjadi lebih mudah menjual hasil produksinya ya. Karena kebetulan ini mungkin tipe yang farmer ini yang ditangkap itu, walaupun petani. Jadi dia lebih banyak hasil pertaniannya itu dijual. Nah, yang satu lagi adalah penjual penjual makanan. Nah, dia pun menyatakan begitu, sejak saya menjadi anggota Serikat Rakyat itu menjadi mudah menjual ini, karena selain seluruh anggota Serikat Rakyat membeli makanan itu dari dia, mereka pun ikut memasarkan ke tempat lain. Jadi hal ini kan sangat menguntungkan, sehingga buat apa saya masuk Serikat Islam gitu. Serikat Islam hanya menjanjikan doang katanya, sedangkan Serikat Rakyat real membantu mereka. Nah, kasus-kasus pemberontakan pun sebenarnya juga karena diberi semacam harapan baru. Misalnya ada yang gerakan petani yang terjadi pada masa kolonial itu kan banyak tipenya ya. Lihat dari isu dan ciri-cirinya. Misalnya ada, sebut saja menggunakan istilah gerakan Ratu Adil. Nah, yang mereka melihat bagaimana mengubah kehidupan mereka ya.
Lalu datanglah orang yang mengatakan, datang ini ada Ratu Adil gitu ya, yang akan mengubah situasi di sini, kondisi ini menjadi lebih menyenangkan, lebih sejahtera. Ya, asal Anda ikut kepada Ratu ini pasti nanti akan baik. Bahkan kalau yang pembawanya itu dengan ideologi agama, misalnya Islam, kalau Anda ikut sini nanti datang Imam Mahdi, Anda akan menjadi lebih sejahtera, dan kalaupun Anda tewas dalam perjuangan, Anda akan masuk surga. Nah, janji-janji yang menyenangkan inilah yang membuat para petani cepat tergiur. Jadi mereka lebih senang kepada yang real, yang dekat kepada kehidupannya, yang bisa diterima dengan akal budinya yang dan notabene saya sebutkan lebih sederhana lah dibandingkan dengan itu. Jadi itu yang masuk akal, karena itu mudah sekali mereka digoda oleh hal semacam itu, apalagi yang godaan itu memberikan harapan hidup yang lebih baik gitu ya. Umumnya begitu. Ya, kalau istilah sekarang provokator, pada kenyataannya kan kalau dibandingkan sekarang banyak juga yang ikut demonstrasi, baik itu demonstrasi sebagai demonstrasi tandingan yang ternyata mereka juga menerima uang, walaupun sebut saja dalam kampanye sekarang katanya tidak oleh menggunakan uang, tapi prakteknya tetap saya sulit mengerahkan massa kalau tanpa uang gitu ya. Jadi, apalagi dalam kehidupan yang dulu. Jadi zaman dulu itulah yang paling terlihat. Ya. Barangkali itu sementara yang bisa saya jawab. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Ada pertanyaan susulan barangkali atau menanggapi? Ya, terima kasih. Begini aja, mungkin dibandingkan dengan zaman sekarang yang banyak, kalau dalam hati saya sih demonstrasi itu nggak ada yang murni karena semuanya ada masalah uang di belakangnya. Tapi dibandingkan waktu zaman dulu, kayak sepertinya lebih gampang menggerakkan. Hanya dengan harapan-harapan itu saja mereka sudah tertarik ya. Kenapa kok mereka mau masuk ke syarikat rakyat tapi tidak mau masuk mungkin ke syarikat Islam atau organisasi massa beragama lainnya gitu. Tapi kalau dulu kan sepertinya gampang menggerakkan tanpa uang, tapi sekarang harus tanpa uang. Saya ya mungkin zamannya udah berbeda, tapi mungkin Bapak bisa kasih insight atau pandangan kok begitu mudahnya berubah gitu. Terima kasih. Ya memang kondisi berlainan ya. Zaman kolonial dengan zaman sekarang sebenarnya kita berada dalam alam merdeka ya. Nah, tapi untuk tingkat tertentu zaman kemerdekaan pun ada batasnya. Ya ini sudah dimaklumi kan, tidak semua kebebasan itu bisa dinikmati secara utuh ya, karena ada ketentuan baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Kita selalu berhadapan dengan macam itu. Sebagai contoh saja, para petani di awal Orde Baru ya, misalnya awal Orde Baru oleh pemerintah disuruh menggunakan padi unggul PB8 gitu, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dengan alasan padi ini umurnya lebih pendek, artinya produksi petani akan menjadi menguntungkan karena dalam setahun yang biasanya hanya 2 kali panen bisa menjadi 3 kali panen ya. Usia lebih pendek artinya tonasenya akan lebih tinggi, hasilnya lebih banyak. Nah, itu sebagai contoh. Tapi pada awalnya penulis juga tidak menyebutkan misalnya apa keuntungan, apa harganya, bagaimana padi itu tidak memberikan secara detail ya. Sehingga waktu mereka memproduksi udah banyak, pasar banyak yang menolak. Bahkan penduduk desa juga nggak mau beli itu karena padi unggul itu tidak enak rasanya gitu ya. Nah, apalagi melihat kenyataannya para petinggi lebih banyak membeli jenis padi yang tradisional ya, sebut padi besar itu yang usianya masih 6 bulan, artinya 1 tahun hanya 2 kali panen. Nah, contoh dari pemerintah sendiri tidak ditunjukkan pada waktu, karena itu seringkali terjadi perlawanan. Nah, celakanya setiap daerah, pada paling ini adalah kasus di Bandung, yaitu hasil penelitian Johan Harjono ya. Itu adalah Bandung
misalnya pemerintah sendiri memaksakan gitu, sehingga dikontrol gitu ya, siapa yang menggunakan padi unggul, siapa yang menggunakan ini. Nah, bentuk perlawanannya mereka gampang saja, karena akhirnya setiap petak sawah yang berdekatan dengan jalan besar itu ditanami padi unggul itu. Sementara yang di dalam tetap menggunakan padi biasa, yang atau sebut mereka padi besar. Seakan-akan wilayah itu ikut program pemerintah. Tapi secara pasif mereka akan perlawanan. Ya silahkan itu untuk pemerintah. Kenapa? Karena keuntungan yang digambarkan oleh pemerintah secara kuantitatif itu secara kualitatif tidak menguntungkan mereka gitu. Ya, ini contoh yang awal. Mengapa awal itu kan sulit, itu yang disampaikan oleh Yohan Harjono misalnya. Ya kesininya dengan perbaikan memang akhirnya petani mau ikut itu juga. Tapi ada lagi kendala soal harga. Katanya kita menggunakan pasar bebas ya, tapi petani tidak diberi kesempatan untuk menikmati pasar bebas itu, karena patokan harga sudah ditetapkan bagi harga-harga produksi pangan mereka misalnya, sementara harga-harga pupuk, harga-harga yang mendukung produksi itu boleh naik dengan alasan itu ongkos produksinya apalagi kaitan dengan negeri sudah meningkat gitu. Sementara ini apalagi yang namanya padi tidak boleh meningkat dengan alasan ini bisa menunjukkan instabilitas karena akan berentet kepada harga yang lain. Lalu ditanya ini kapan para petani ini akan menikmati pasar bebasnya? Misalnya di saat kekurangan pangan, pemerintah bukannya dia memberi kebebasan mereka bekerja sesuai dengan pasar, bisa menaikkan harganya gitu, kesejahteraan meningkat. Malah sebaliknya, pemerintah membeli padi dari luar yang sudah diketahui juga oleh sebagian besar petani yang harganya jauh lebih mahal, lalu dijual di dalam negeri dengan harga yang sangat murah supaya harga di dalam negeri tidak naik gitu. Ya, sehingga di beberapa daerah banyak petani melakukan perlawanan juga, perlawanan dalam bentuk mengalihkan, karena ini mereka rasional, daripada menanam padi ini walaupun ini namanya padi unggul dengan harga yang tidak menguntungkan, tidak menimbulkan kesejahteraan, dan kali diganti lahan ini dialihkan menjadi tanaman hortikultura. Ini pun masih tergencat digantikan kepada ikan. Ya, ini misalnya banyak terjadi di wilayah Sukabumi misalnya, ada beberapa petani ya udah digantikan jadi kolam. Apalagi sewaktu permintaan ikan hias juga meningkat, ya kolamnya bukan sekarang kolam jual ikan mas atau ikan mujair atau ikan nila, ya mereka menanam ikan hias yang jauh lebih menguntungkan lagi, sehingga bisa tentu saja dampaknya bisa terlihat karena bukan hanya wilayah Sukabumi yang melakukan begitu, dampaknya bisa terlihat. Kita sempat swasembada pangan pada masa Orde Baru, tiba-tiba menurun lagi, kita harus beli lagi dari luar negeri karena para petani menganggap tidak bergengsi atau tidak menguntungkan lagi hanya menanam tanaman pangan begitu. Nah, mungkin itu dia yang menyebabkan salah satu faktor yang mengapa ketersediaan pangan yang murah itu seringkali tidak tercapai oleh produksi dalam negeri karena tidak menguntungkan itu barangkali. Ya itu barangkali salah satu penjelasan yang saya bisa berikan kepada Anda ya. Baik Pak, ada lagi? Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Baik, silakan Bapak, teman-teman sekalian yang ingin bertanya barangkali. Ya. Ya silakan. Ya, selamat pagi Mas ya. Saya mau bertanya, waktu zaman kolonial pemberontakan petani itu tersebar di seluruh Indonesia atau ada di beberapa daerah aja? Terus pemberontakan petani itu ada yang mempelopori atau tidak? Ya, terima kasih. Ya kalau ditanyakan adakah pemberontakan petani di setiap daerah, tentu saja kalau di semua dalam arti administratif gitu ya. Misalnya di Aceh, di ini tentu saja tidak di setiap wilayah administratif itu ada pemberontakan. Ya. Nah, jadi ada yang ini tergantung dari masalah kesejahteraan tadi. Kalau daerah wilayah itu tidak cukup sejahtera, tidak merasa tertekan, walaupun ada di bawah pemerintah kolonial, dia tidak berontak gitu.
umumnya justru pemberontakan itu lebih banyak terjadi di Pulau Jawa. Karena selain di sini penduduknya padat juga, ini berkaitan langsung, berbenturan langsung dengan berbagai kepentingan ekonomi di sini. Misalnya yang disebut kultur stelsel itu kan paling duluan ada di Pulau Jawa. Jadi masuknya kapitalis Eropa satu adanya di Pulau Jawa, dan itu berdampak masuknya modal ini tidak hanya modalnya saja, budayanya juga masuk ya. Jadi yang rusak oleh ini bukan yang tersisih oleh ini seperti digambarkan oleh beberapa pakar, bukan hanya makin terseretnya petani dalam kalahnya dunia petani tradisional oleh para kapitalis ini, tetapi juga budaya-budayanya pun banyak yang tergerus gitu. Nah, tergerus. Sehingga jika dulu misalnya seseorang keluarga petani ini kesulitan modal, kesulitan modal, mereka bisa secara gotong royong dipinjamkan. Nah, sistem gotong royong ini dengan masuknya modal Eropa, dengan adanya komersialisasi tanah, karena tanah mulai disewa-sewakan, pelan-pelan mulai hilang gotong royong. Jadi kalau tadinya tekanan pajak, tekanan ini bisa dibantu, ya, ditahan gitu oleh budaya-budaya setempat, oleh lembaga-lembaga setempat, sekarang atau institusi itu hilang, udah mulai hilang, sehingga tekanan-tekanan dari dunia bisnis luar tuh terasa perubahan terasa sekali. Jadi mereka makin merasa terdesak. Nah, kalau sudah itu kan tentu mereka akan mencari solusinya. Nah, saya sebutkan tadi seperti mengutip pandangan Kopkin, kalau semua solusi yang lain yang secara rasional tidak bisa ditempuh, maka solusi yang paling rasional lah yang akan ditempuh. Nah, kebetulan menurut pemikiran petani ini, solusi yang paling gampang untuk mengubah struktur yang ada itu adalah dengan berontak gitu misalnya, atau dengan melakukan aksi kolektif. Nah, masalahnya siapa triggernya, siapa pematiknya kan? Sudah ada keberanian, biasanya juga agak sulit dalam prakteknya. Triggernya itu siapa? Nah, biasanya ada orang-orang, baik itu dari datang dari lingkungan mereka sendiri, yang mempunyai kemampuan dan kemauan, yaitu yang kalau para ahli sosiolog menyebutkan agen atau agensi ini, ya, mempunyai kemampuan, keahlian menggerakkan mereka untuk melakukan tindakan yang radikal itu. Nah, biasanya juga untuk memperkuat agar mereka benar-benar ikut, biasanya itulah muncul juga ideologi-ideologi tertentu untuk memperkuat semangat mereka. Memperkuat itu misalnya ada isu yang disebutkan misalnya bahwa dia itu Imam Mahdi gitu ya. Tentu saja karena tadi dia mempunyai kemampuan, keahlian, gambaran Imam Mahdi jadi langsung diterima oleh si petani yang tadi sedang sengsara itu, diterima. Atau juga bisa disebutkan, oh dia adalah Ratu Adil. Ya, seperti kenyataan sekarang aja kan, misalnya Ponari diisukan kan bisa menyembuhkan. Yang datang ke sana kan bukan hanya orang yang tidak terdidik, karena beberapa berita menyebutkan juga ada seorang insinyur hanya terdidik, datang, walaupun menurut kita itu tidak rasional, masa sembuh dengan dicelupain batu gitu ya. Nah, apalagi zaman dahulu yang notabene kehidupan kosmosnya masih lebih lekat dari yang sekarang ya. Kehidupan kepercayaan masa lampau yang oleh orang dunia modern disebut masih animis gitu ya, tapi lekat. Mereka percaya tuh saya kalau seorang ini bisa mengobati sakti dengan isukan gitu pun mereka percaya, oh ini benar Ratu Adil atau Imam Mahdi. Nah, dengan adanya tadi itu muncul seorang agen sebagai pematiknya, terjadilah pemberontakan itu. Dan umumnya munculnya gerakan itu adalah di daerah yang paling eksploitasi ekonominya tinggi. Nah, dari studi yang dilakukan oleh Sartono Kartodidjo misalnya, dia menunjukkan bahwa daerah yang paling banyak terjadi ada di daerah tanah partikelir. Karena eksploitasi ekonomi di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tempat lain. Karena para tuan tanah itu kan mempunyai hak istimewa yang notabene
merupakan hak pemerintah sebenarnya yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka boleh mengambil pajak, ya, baik itu pajak tenaga maupun pajak hasil produksi gitu ya. Mereka hingga eksploitasi juga menjadi tanda petik sewenang-wenang. Karena itu terjadi pemberontakan petani yang secara presentasi paling tinggi di sini. Ya. Dan menariknya juga katanya berbeda dengan di tanah Jawa lain, pemberontakan petani di tanah perkultur hampir semuanya yang memimpin adalah mereka sendiri. Artinya petani yang menderita tadi umumnya. Sedangkan di tempat lain, misalnya di Pati atau di Jawa Tengah Jawa Timur umumnya kan dari kalangan bangsawan atau kalangan yang dikatakan masih keturunan bangsawan atau raja, jadi elitnya lah. Kalau ini sama-sama korban gitu, itu yang menarik di tanah. Jadi itu jadi ya. Mengapa mereka menjadi radikal? Tentu saja perasaan senasib tadi karena ditekan, ya senasib. Lalu ada orang pematik, ya, ditambah ideologi yang memperkuat tujuan mereka sehingga terjadilah pemberontakan itu. Ya tentu saja pemberontakan ini saya setuju dengan pendapat James Scott, ya, mengatakan bahwa pemberontakan ini adalah suatu misteri. Artinya misteri itu tidak diduga, walaupun punya masalah yang sama, artinya sebab yang sama, belum tentu terjadi pemberontakan itu. Misalnya sama-sama ditekan, ada satu desa A itu ditekan oleh pajak, sengsara, di bawah hidup di bawah garis subsistensi, lalu desa B sama tapi di sini berontak, tidak. Itu misteri. Karena itu tentu ada hal lain yang sebenarnya ikut bermain dalam pemberontakan itu sehingga bagaimana bisa terjadi. Sebab katanya kalau semua sebab yang sama akan menimbulkan hasil yang sama atau dampak yang sama, maka seharusnya dunia ketiga ini terbakar oleh pemberontakan katanya. Ya, karena penyebabnya merata gitu. Misalnya orang di daerah Indonesia ada pemberontakan karena miskin petani, maka kenapa di daerah lain tidak berontak padahal sama miskinnya? Atau secara realitasnya penghasilannya semua di bawah garis subsisten. Toh kenyataannya tidak di setiap daerah yang ekonominya subsisten terjadi pemberontakan. Itu ada misterinya itu di sini. Ya tiger ya, kalau istilah hidden ini karena di daerah itu tidak ada agen perubahan, ya nggak ada agen perubahannya atau nggak ada agensinya. Kalau tidak ada ya tidak jalan katanya. Jadi yang menentukan itu adalah satu agen. Tadi sebutkan lagi yang disebut agen perubahan itu adalah pihak yang mempunyai kemampuan dan mempunyai kemauan. Kemampuan saja kalau tidak ada kemauan ya tidak jalan. Atau kemauan saja tapi kemampuannya tidak ada ya tidak jalan, karena campuran itu biasanya agensi itu sangat erat hubungan yang struktur ya. Nah itu barangkali ya. Baik, ada lagi barangkali teman-teman dari Universitas Udayana bisa bergabung dengan kami. Iya Pak, kami baru bergabung jadi belum mengikuti secara penuh, jadi diteruskan saja terlebih dahulu. Oh ya, kita sudah sampai pada sesi tanya jawab sebenarnya. Barangkali tadi sempat menangkap uraian-uraian di penghujung sesinya barangkali, atau ada hal-hal yang kita sedang bicara tentang petani pada masa kolonial. Mungkin dilanjutkan dulu Pak, saya mendengarkan dari sini. Baik, teman-teman di Terima kasih, sini Pak. barangkali ada pertanyaan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pengen saya tanyain, bagaimana reaksi pemerintah Hindia Belanda dengan terjadinya pemberontakan ini? Apalagi kan para petani di Hindia tuh pada pergi ke Australia dan dimanfaatkan oleh pemerintah Inggris di sana. Nah, reaksi pemerintah Hindia tuh bagaimana dan adakah perubahan sistem yang dilakukan oleh pemerintah Hindia dengan pemberontakan ini? Terima kasih. Ya, pemerintah Hindia Belanda sendiri kan punya jargon ya, bahwa ada Vakna Nederlandika yang aman tentram, peace and order.
tentu saja munculnya pemberontakan petani, apalagi mengisukan pajak, itu sangat memukul mereka. Karena itu berusaha mereka menutup-nutupi, ya. Tidak benar kalau itu ada isu petani berontak karena pajak. Misalnya contoh yang saya sudah sebutkan sebelumnya, seperti hasil studi dari Dr. Ong Ho Kham tentang pemberontakan petani di desa Patik Pulung, Pulung di daerah Jawa Timur. Itu kan isunya yang berkembang adalah pajak. Mereka berontak karena pajak ini terus-menerus tinggi, sehingga sudah tidak menguntungkan lagi bagi para petani di situ. Artinya hasil produksi itu dengan kata lain habis untuk bayar pajak saja. Ya, jadi mereka sulit gitu ya. Nah, itu yang membuat mereka berontak. Tapi kata pemerintah Hindia Belanda, dalam arti ini adalah Residen Madiun misalnya, itu tidak mungkin berontak itu karena pajak. Sebab dalam dokumennya itu disebutkan bahwa kalau betul petani batik itu berontak karena pajak, berarti pemerintah Hindia Belanda berdiri di atas tiang pasir katanya. Ya, artinya tiang pasir kan kalau ketobros sedikit pasirnya mengalir kayak piramida itu. Piramid, ya akhirnya akan hancur negara ini. Sebab apa? Sebab kehidupan pembiayaan negara itu kan dari pajak gitu ya. Kemudian dari pajak. Jadi ini tidak benar. Pasti pemberontakan itu karena hal-hal lain. Ya, dia tentu saja mencari kambing hitamnya istilah sekarang. Kalau dia di situ ada bekas bupati, istilahnya bupati dongkol gitu ya, sudah ini, lalu dikaitkan ada ulama Hasan Basari yang besar, ya dikaitkanlah bahwa mereka adalah sebenarnya yang menghasut. Itu satu. Juga dikatakan, coba lihat katanya dari proses verbal yang ada kan kelihatan bahwa pelaku pemberontakan itu umumnya adalah petani tidak punya sawah, tidak punya tanah. Artinya menurut pemerintah Belanda, mereka jelas-jelas dihasut karena yang dikenakan pajak kan yang punya tanah. Jadi masa itu yang berontak, yang kebanyakan tidak punya. Harusnya kalau memang mereka berontak karena pajak, yang punya tanah lah yang banyak berontak gitu. Ini kenyataannya lain gitu. Ya, tentu saja ini dianggap pemerintah mengada-ngada karena mereka mengabaikan masalah budaya ya. Saya sebutkan tadi bahwa seorang petani kaya pada masa itu banyak juga menanggung yang disebut petani numpang-numpang itu yang tidak punya tanah dalam sistem mereka. Jadi hidup mereka tergantung kepada petani kaya ini atau para pejabat yang punya tanah yang notabene tidak mengerjakan sawah kan. Nah, itu. Nah, sehingga kenaikan pajak yang terus-terus itu akan berimbas juga ke mereka. Ya, kalau tuannya makin lama makin miskin ya mereka juga akan makin terancam kehidupannya. Nah, apalagi kenyataannya si tuan-tuannya pun merasa tertekan karena kehidupan mereka makin tidak sejahtera, uang mereka makin habis, penghasilan mereka habis untuk pajak. Karena itulah ikatan ini yang membuat mereka bergerak juga ikut. Ini yang katanya diabaikan oleh pemerintah Belanda. Dan kenyataannya memang terbukti bahwa dalam 10 tahun terakhir, jadi artinya menjelang pemberontakan 1885, itu pajak di daerah Madiun memang terus meningkat. Nah, secara itunya presentasinya meningkat, sehingga ini jelas. Nah, ini diabaikan, tapi ini tidak diumumkan. Jadi pemerintah merasa itu akan jadi cacat bagi pemerintah yang terkenal penjaga rules and order, tata tentram, itu kan kenyataan. Jadi hal-hal semacam itu. Ya, lalu itu antara lain mengapa pemerintah bereaksi. Mereka menyebut pemberontak itu macam-macam istilahnya ya, antara lain. Barangkali itu yang bisa sampaikan ya. Soal tadi menyebutkan ke Australia, itu sebenarnya justru pemerintah juga terpukul. Kenapa? Karena para petani ini kan ahli-ahli, menurut mereka ini ahli. Kok sekarang pergi keluar, berarti yang akan memanfaatkan keahlian itu orang lain. Sehingga mantan presiden ini, bahkan residen ini menganggap ini kesalahan pemerintah. Kenapa tidak bisa menyediakan lapangan kerja yang baik di sini, sehingga orang yang kompeten ini dalam dunia pertanian dimanfaatkan orang lain gitu ya. Harusnya itu sebenarnya kritik kepada pemerintah sendiri itu yang tadi itu. Ya.
Ya. Terima kasih. Barangkali teman-teman dari Udayana sudah ada ide untuk bertanya, silakan. Iya, iya Pak. Mungkin saya sedikit bertanya, tapi maaf Silakan. tentang ya, revolusi agraria ini apakah seluruh dunia pernah mendapatinya gitu ya Pak? Jadi apakah Indonesia termasuk salah satunya? Dan mungkinkah ada nilai-nilai yang bisa kita petik untuk sekarang ini, karena saya lihat sekarang juga agraria di dunia itu sudah semakin mengecil. Indonesia khususnya sudah sekali ada lahan pertanian seperti itu. Apakah mungkin pemerintah akan punya program untuk seperti tanam paksa seperti dulu? Apakah ada nilai-nilai yang bisa petik itu dari revolusi agraria zaman dahulu gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Pak Iskandar barangkali langsung dijawab. Ya, kalau tadi pertanyaannya apakah, tapi baiklah saya jawab saja. Mengenai revolusi agraria, sebenarnya bukan hanya Indonesia saja. Misalnya Brazil itu sudah juga melaksanakan revolusi agraria. Itu bahkan sudah menghasilkan satu disertasi, Jimmy Page misalnya, The Agrarian Revolution, itu kasusnya adalah di Brazil ya. Itu bagaimana mereka melakukan dianggap semacam revolusi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Brazil sehingga bisa menjadi salah satu sumber devisa mereka. Indonesia pun zaman Orde Baru kan mencanangkan Green Revolution gitu ya istilahnya ya, revolusi hijau lah gitu ya. Sudah ada, tapi kalau kita kaitkan apa yang bisa dipetik dari masa lampau dengan ke masa ini, ya ada misalnya dalam hal kultur stelsel. Program itu secara kuantitatif itu memang sangat menguntungkan bagi pemerintah Belanda. Bahkan beberapa ahli Belanda pun mengatakan bukan hanya Belanda saja yang diuntungkan, tetapi penduduk pribumi pun diuntungkan. Ya. Ini bisa terlihat katanya misalnya selain ekspor dari wilayah jajahan itu meningkat pesat, melebihi ekspor sebelum diterapkannya kultur stelsel. Di samping itu juga bisa dilihat jumlah peredaran uang yang di daerah koloni itu yaitu Hindia Belanda juga meningkat pesat, dan bukan jumlah uangnya yang banyak tapi perputarannya pun cepat. Itu menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi di sini meningkat pesat ya, itunya. Tapi dalam studi yang lain yang menelitikan apa benar semacam itu. Kalau begitu kenapa dulu sampai kultur stelsel itu diprotes dan harus dibubarkan? Dia bukan hanya oleh penduduk pribumi yang protes, itu justru orang Belanda sendiri, yang para humanis Belanda yang mengatakan itu sangat menyengsarakan. Ya, kenyataannya itu. Lalu dilihat sebenarnya ternyata produksi yang bukan hebat itu juga sebenarnya berdampak negatif kepada dunia pertanian orang Indonesia. Ya, kita tentu saja tidak akan, kalau yang meneliti tentang pertanian tidak akan melewatkan karya Gerd ya, Agrarian Involution ya, atau evolusi pertanian di Jawa sebagai satu karya yang boleh dikatakan itu sedikit monumental gitu, walaupun banyak yang mencela gitu ya. Tapi itu menunjukkan bahwa lingkungan dari dunia pertanian tradisional itu hancur oleh tebu misalnya ya, tebu, sehingga pertanian tradisional itu tidak lagi mampu menopang kehidupan penduduk pribumi, terutama dengan adanya ledakan demografi ya. Jadi mereka makin miskin, karena itu menurut Geus menyebutkan inilah sheer poverty katanya, jadi penyebaran kemiskinan berdampak itu. Nah, tapi selain itu juga ada studi lain, misalnya Arthur van Schaik menyebutkan lingkungan itu dengan sistem kolonial itu bahkan bukan hanya dari sejak kultur stelsel, tapi bisa dia menyebutkan contohnya triangle stelsel yang dikenalkan sejak zaman VOC juga sudah menghancurkan lingkungan itu. Struktur-struktur yang tadinya dibutuhkan oleh tanaman
yang diolah oleh pribumi itu banyak yang hancur oleh tanaman yang didatangkan dari luar ini. Nah itu seringkali diabaikan karena pemerintah kolonial tentu saja baik itu POC maupun Hindia Belanda akan lebih mementingkan ekspor mereka yang menguntungkan bagi mereka. Soal pribumi itu urusan kedua. Jadi lingkungan itu sebenarnya sudah mulai rusak. Nah barangkali ini juga bisa jadi semacam kearifan masa lampau sebenarnya yang bisa dipakai oleh para perencana di Indonesia. Bagaimanapun hebatnya satu pembangunan juga harus secara jangka panjang harus diperhitungkan kerusakan lingkungan. Jadi jangan hanya melihat keuntungan dalam jangka 10-20 tahun tapi ya lebih panjang lagi. Harusnya terencana sampai itu ya, banyak sebenarnya langkah-langkah yang sudah secara umum kita ketahui, misalnya zaman Orde Baru pembukaan lahan-lahan di beberapa tempat itu kan juga termasuk hutan gambut ternyata juga berdampak negatif secara jangka panjang ya. Nah, ini diakui juga oleh para pakar-pakar pertanian di IPB misalnya, diakui bahwa banyak hal yang dirusakkan. Lalu para ahli biologi juga di UI sendiri kalau tidak salah juga mengatakan bahwa keuntungan yang dari ekspor itu sebenarnya tidak sebanding dengan kerugian yang diderita untuk memulihkan kembali pertanian Indonesia itu. Jadi, nah itu ya contoh ya dari kultur stem cell tadi. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bali atas pertanyaannya. Iya. Satu pertanyaan lagi barangkali karena kita juga terbentur waktu, terutama buat teman-teman yang Muslim yang akan melaksanakan salat Jumat di waktu Indonesia bagian barat sudah menunjukkan pukul 11:23. Tapi masih ada satu pertanyaan saya kira bisa disampaikan ke Pak Iskandar. Teman-teman dari Udayana silakan kalau ada yang lain mau ditanyakan. Karena sudah jam mungkin takut mengganggu untuk sholat Jumat, mungkin cukup sekian saja Bapak. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Teman-teman di sini ada pertanyaan? Satu pertanyaan lagi silakan kalau ada. Ya silakan. Yang mau saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan ideologi antara petani pada zaman kolonial dengan petani pada zaman sekarang? Terima kasih. Maksudnya ideologi pembangunannya atau ideologi dalam arti seperti sekarang ada Pancasila, ada komunis, ada itu yang dimaksud. Ya pada dasarnya di kalangan para petani itu ideologi apapun bisa mereka terima. Asal dalam realitanya memang ideologi itu bisa mensejahterakan mereka ya. Karena itu tadi ada sebuah pertanyaan kenapa gampang dihasut gitu ya para petani. Ya karena itulah mereka akan lebih memperhitungkan yang nyata bukan hanya sekedar ide. Berbeda dengan orang-orang kata sangat akrab dengan ide-ide yang belum tentu menginjak bumi. Artinya mengambang terus itu ya, tidak sesuai dengan realita gitu ya. Alam petani yang sederhana itu lebih tertarik kepada hal yang memang terjangkau oleh pemikiran mereka, jadi realitas. Karena itulah dari dulu seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh untuk para elit-elit di kota bagian kami. Ya, terima kasih. Oh maaf. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Tadi ada satu kata yang saya garis bawahi adalah agency itu. Jadi yang membawa perubahan. Tadi Pak Iskandar sudah jelaskan bahwa gerakan yang dipimpin oleh agency ini lebih banyak ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sekarang barangkali gitu ya Pak. Karena ini ada
perbedaan situasi mungkin dengan Ya begini, dari di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh umumnya agensinya di dunia petani itu kan muncul dari kalangan bangsawan. elit-elit bangsawan Iya. semacam. Sementara daerah Jawa Barat khususnya tanah partikelir itu muncul dari kalangan mereka sendiri. Jadi Iya. munculnya agensi-agensi itu. Baik, baik teman-teman, karena waktu juga yang membatasi kita, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Iskandar atas uraian dan jawaban-jawabannya selama diskusi tadi. Terima kasih teman-teman, bapak-bapak yang ada di Universitas Udayana dan di kampus Salemba, juga yang hadir di sini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga lain waktu kita ada kesempatan untuk bertatap muka dengan topik yang lain, dengan di waktu yang lain juga. Baik, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.